dikit-dikit speed kamera, dikit-dikit speed kamera. Terus speed limitnya tuh cuma 50 km per jam, sedangkan jalan tuh kosong, lurus. Tiba-tiba ada yang jepret, ada yang foto kalian, terus kalian bakal dikirimin surat cinta dari polisi. Nih speed kamera nih, standing dulu di sini. Lagi. Terlalu kenceng. Oke, waktunya nyantai. Terus kita cerita dikit deh, kalau keluh kesalnya naik moge di Taiwan tuh gimana sih? Yang pertama guys, keselnya main moge di Taiwan tuh ya, terlalu banyak speed kamera. Dikit-dikit speed kamera, dikit-dikit speed kamera. Terus speed limitnya tuh cuma 50 km per jam, sedangkan jalan tuh kosong, lurus. Tiba-tiba ada yang jepret, ada yang foto kalian, terus kalian bakal dikirimin surat cinta dari polisi. Dendanya tuh guys bisa 600.000 sampai 800.000, tergantung kalian ngelebihin kecepatannya tuh berapa. Udah berapa kali kena waktu dulu karena nggak tahu, terus belum punya aplikasi ini radar nih, jadi kena terus. Yang kedua guys, kita tuh para moge dibully terus di sini. Contohnya guys, di sini ada garis gura nih. Moge itu nggak boleh ngelewatin, bukan moge doang sih, motor kecil juga nggak boleh ngelewatin garis dua ini. Tapi mereka tuh lebih nargetin ke moge karena mereka tuh kesel sama moge. Jadi kalau aku lewat ini, ntar mobil belakang tuh ada kamera, dia bakal nge-report, bakal ngelapor ke polisi, ada videonya, dikirimin lagi surat cinta guys. Denda lagi guys 800.000 kira-kira. Tapi jangan kan gitu guys, kalau misalnya kita lagi pindah jalur nih, beda jalur meskipun garisnya potong-potong lurus, tapi nggak pakai lampu sen nih, kita bisa dilaporin karena lagi denda guys, dibully kita. Ngeselin emang di Taiwan. Terus yang ketiga, kita tuh tempat parkir mobil tuh ambigu banget. Kadang tuh kita nggak boleh parkir di tempat motor, jadi kita harus parkir di tempat mobil. Tapi parkir di tempat mobil tuh karena kita terlalu kecil, jadi ngabisin tempat lahan parkir buat mobil. Terus pengendara mobil tuh kesel sama kita karena kita motor kecil, apalagi motor gua kayak MT-09 ini ya paling lebih besar sedikit deh dari motor biasa. Tapi tetap kadang nggak boleh kita parkir di tempat parkir motor biasa, harus di parkir tempat mobil. Tapi juga ya guys, kita mau parkir di tempat mobil juga susah karena di tempat parkir basement mobil tuh kita nggak bisa masuk moge tuh. Jadi kita harus masuk ke tempat parkir basement mobil, motor skutik matic gitu juga. Sekarang tuh ambigu. Terus aku pernah lihat temanku tuh, dia parkir di pinggir jalan di tempat parkir mobil, digeserin lah motornya guys, digeserin dari tempat parkir mobil, garis mobil, terus dia kena denda. Anjing banget gak tuh? Aduh, jadi ngomong kasar. Yang keempat, meskipun kita moge bisa naik tol kota, tapi kita tuh nggak bisa lewat tol antar kota. Nggak tahu kenapa aturan Taiwannya begitu. Dan meskipun kita bisa naik tol juga ya guys, kalau kita udah di jalan tol, kita tuh dianggap satu mobil. Jadi kalau di jalan tol macet, kita tuh nggak boleh filtering, kita harus ngikutin di belakang mobil. Dan itu tuh kalau udah macet di Taipei ya,
bisa kayak di Bandung Jakarta, macet gila. Dan kalian tahu sendiri lah, apalagi lagi musim panas gini, moge kalau macet gimana, mesinnya panas banget. Apalagi motor ini ya, kalau kalian bisa lihat mesinnya tuh keluar dari frame motornya dan deket banget sama kaki. Itu tuh bener-bener masak kaki. Iya, lewat. Tapi pengen enggak. Nah, motor gede juga ya, nggak boleh masuk di tempat pemberhentian motor di depan ini guys. Jangan mocil dong yang boleh di tempat motor ini. Jeleknya apa? Kadang-kadang mobil yang di belakang tuh nggak tahu kalau kita tuh nggak boleh parkir di depan, nggak boleh diem di tempat motor kecil gini. Jadinya apa? Ditabrak dari belakang lah. Dasar. Banyak tuh kejadian, apalagi sama truk. Wah, serem banget kalau udah ketabrak truk. Kesel yang kelima di Taiwan tuh ya, kita tuh kalau misalnya mau benerin motor atau enggak ganti oli, atau misalnya mau benerin rem, ganti kampas rem atau ganti oli rem, kita tuh harus ke bengkel khusus. Nggak bisa bengkel yang di tempat-tempat kecil gitu. Padahal di Taiwan tuh banyak banget bengkel motor, tapi nggak bisa kita benerin motor di tempat-tempat yang gitu. Jadi kita tuh harus ke tempat khusus bengkel moge, dan mereka tuh ngecharge-nya lebih jelas lebih mahal. Terus guys, naik moge, kalau punya moge itu kalian tuh harus wajib inspeksi motor tiap tahunnya. Kalau udah motornya lewat dari 5 tahun, tiap tahun tuh kita harus inspeksi motor. Kita bawa ke tempat inspeksi motor, nanti diinspeksi kayak remnya, rem depan, rem belakang, terus lampu nyala atau enggak, indikator lampu sein nyala atau enggak, itu semua kita harus diinspeksi. Nah, kalau motornya udah lebih dari 10 tahun, inspeksinya kali 2 guys. 1 tahun harus 2 kali inspeksi, dan itu tuh ngabisin waktu banget. Apalagi kalau kalian modif moge kalian ya, contohnya knalpot kalian diganti. Nah, knalpot kalian diganti, mereka tuh bakal ngetes 2. Satu tuh pembuangan karbon emisinya itu harus di bawah berapa gitu, itu harus lewat. Dan yang kedua, berisik atau enggaknya dari knalpot. Oh, ada satu lagi yang ketiga, kalau knalpotnya keluar. Untuk motor gua MT ini knalpotnya underbelly. Tapi yang motornya knalpotnya keluar di kanan atau di kiri, itu tuh harus dicek. Knalpot luar itu lapisan paling luarnya panas atau enggak. Kalau lebih dari 70 derajat Celcius si lapisan paling luarnya, bakal gagal nanti tesnya. Kalau gagal harus gimana? Ya harus benerin, terus tes ulang lagi. Jadi banyakkan orang yang modif knalpot di sini sebelum dia uji motornya, mereka biasa harus ganti dulu knalpot ke bengkel. Bengkelnya gimana? Harus bengkel khusus motor gede guys. Ya kira-kira gitu aja sih kalau kesalnya naik motor moge di sini. Ramenya kalau ketemu moge lagi, mereka baik banget, bakal ngebantu kita, bakal ya nyapa banget lah ke kita, welcome banget untuk sesama moge, sesama pemakai moge. Ya sampai situ dulu aja deh guys. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar di bawah. Kalau senang bisa like, subscribe. Ini juga channel baru, masih belum ada subscriber. Tolong dibantu guys. Ya sampai situ dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.